Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bazri dengan NPM AQ 160. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah untuk metodologi riset penulisan ilmiah. Yang pertama-tama yaitu kita klik layout, kita ubah marginsnya menjadi top and left 4 cm, bottom and right 3 cm. Lalu untuk size-nya sendiri yaitu ukuran A4. Setelah itu di lembar pertama ini kita tulis judul dengan ukuran 14, lalu ada usulan riset, nama MPM, dan nama univ, nama fakultas, nama program studi, itu dengan ukuran 12 Times New Roman, dan kita bold semua. Lalu di sini untuk line and spacing-nya sendiri yaitu 1, diberikan jarak bebas ya. Lalu untuk logonya sendiri yaitu logo universitas dengan ukuran 3,5 cm. Di sini juga diberikan line and spacing 1. Tapi untuk tulisan Jatinangor, setelah tulisan Jatinangor ini diberikan space after paragraph. Selanjutnya di halaman kedua, di lembar kedua, yaitu sama seperti lembar pertama, hanya saja ditambahkan tulisan yaitu diajukan untuk menempuh seminar usulan riset. Lalu di lembar ketiga ini yaitu lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ini tulisannya juga kapital. Lalu juga di sini kita buat tabel yaitu masing-masing 3 ke kanan dan 3 ke bawah. Lalu ada judul, penulis, NPM, dan semuanya huruf besar dan dikasih jarak antara 1. Lalu untuk agar supaya rapi, di sini kita klik table, kita no borders. Nah, di sini juga sama, kita buat table dengan cara insert, terus table, dan di sini buatnya gimana di sini. Lalu di sini ada dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan nama dekan. Kita no border lagi. Oke. Jadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke kata pengantar. Nah, di kata pengantar di sini juga di bold, Times New Roman 12. Lalu kita masukkan ke heading 1 dengan cara modify. Kita buat heading 1 di sini, terus Times New Roman 12 dan bold. Kita klik OK. Sama juga daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran masuk ke heading 1. Lalu di sini ada bab 1 pendahuluan, sama juga masuk ke heading 1. Tapi kita beri line and spacing-nya itu 1. Setelah itu di sini setelah tulisan pendahuluan kita beri jarak after paragraph. Oke, setelah itu kita masuk ke di bab 1 ini ada latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, kegunaan, dan kerangka pemikiran. Nah, di sini masuk ke subbab. Nah, di subbab ini juga bukan masuk ke heading 1, tetapi ke heading 2. Itu dengan cara klik heading 2, modify, kita tulis Times New Roman 12, dan bold, lalu kita OK. Begitupun juga dengan 1.2, 1.3, sampai 1.5. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Sama kayak bab 1, masuk ke heading 1 juga. Dan di tulisan setelah tinjau pustaka diberikan after space. Nah, di sini juga masih subbab ya, 2.1, masuk ke heading 2.
2.2 juga masuk ke heading 2, dan di sini 2.2.1 itu karena ini masuk ke sub bab, jadi masuk ke heading 3. Kita modify, kita beri heading 3, terus Times New Roman 12 dan di bold. Kita klik OK. Sama juga di 2.2.2 masuk ke heading 3. Nah, ini masuk ke heading 2. Nah, bab 2 metode. Bab 3 ya di sini, bab 3. Bahan dan metode. Itu sama masuk ke heading 1, terus di line spacing 1 dan diberikan after space di setelah bahan dan metode. Nah, di sini juga masuk ke heading 2, dan heading 2. Setelah itu kita lanjut ke daftar pustaka. Daftar pustaka masuk ke heading 1 ya, karena bab. Nah, setelah itu kita buat penomoran. Untuk penomoran halaman sendiri di sini kita harus membedakan header sectionnya dengan halaman berikutnya. Nah, di sini misalkan untuk penomoran sendiri itu dimulai dari kata pengantar. Berarti header section 2 ini harus berbeda dengan header berikutnya, yaitu dengan cara kita klik kita taruh kursor di bagian judul ini di kata pengantar, kita klik layout, kita breaks, terus kita next page. Nanti tuh dia bakal berubah headernya, jadi udah header section 3. Nah, untuk kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, sampai daftar lampiran ini menggunakan huruf atau angka Romawi. Sedangkan pada bab 1 ini menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dari itu, di bab 1 ini juga kita next page. Yaitu kita taruh di bagian bab sini, kursornya, kita klik layout, kita breaks, kita next page. Nah, nanti dia tuh bakal berubah menjadi header section 4. Nah, di sini kita aktifkan different first page. Kita matikan out and event page dan kita klik show document text. Nah, di sini juga kita mematikan previous, next, and link to previous ya. Oke, kita mulai dari kata pengantar. Kata pengantar, kita klik page number, kita format page number. Nah, kita pilih angka Romawi, kita start at 3. Kita klik OK. Setelah itu kita page number lagi, di bawah ya, bottom of page, kita pilih yang plain number 2. Nah, jadi di sini udah 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk di bab 1 sendiri, karena di sini bab 1 pendahuluan di sini ada judulnya sendiri, berarti kita taruh penomorannya tuh di bagian bawah. Tuh. Berarti page number, bottom of page, format number dulu, kita pilih angka dari 1, oke. Baru kita page number, bottom, kita pilih yang plain number 2. Nah, berubah nih jadi 1. Nah, untuk halaman selanjutnya, karena dia masih di bagian bab 1, maka dari itu kita taruh di bagian atas. Itu kita klik page, kita top of page, lalu kita pilih yang plain number 3. Nah, jadi berubah jadi angka 2. Nah, begitupun sama kayak di bab 1 tadi. Untuk bab 2 sendiri, itu kita pilih next page supaya berbeda dengan header pada bab 1. Jadi ini header section 4, ini header section 5. Itu. Dan untuk di bagian bab 2 ini kita aktifkan yaitu same as previousnya di sini. Kita aktifkan juga. Jadi otomatis sudah berubah menjadi angka berurutan gitu. Jadi nomor 3, 4, terus juga 5, bab 3-nya 5, 6, 7, dah. Setelah itu kita membuat daftar isi. Untuk
daftar isi sendiri, berarti di sini kita klik Ctrl F. Nah, di sini kan kita sudah kasih heading-headingnya semua ya. Nah, kita pilih layout reference, kita pilih table of contents, kita pilih yang ini. Dah. Kita rapikan dulu ya. Nah, di sini kita ubah jadi 12. Di sini kita ubah jadi Times New Roman. Bismillah. Times New Roman. Sini kita kasih halaman. Ctrl A. Sini kita Ctrl A aja. Terus kita ubah jadi Times New Roman 12. Kita hapus di sini. Terus kita masukkan 1. Lalu terus kita edit. Kita geser, kita samakan. Terus juga sama. Kita ubah jadi bold. Kita ubah jadi hitam. Sini juga sama.
2, kita matikan underline-nya 2, tinjauan pustaka. Terus kita geser, sini kita geser, dah. Geser, samakan. Terus di bab 3. Bahan dan metode. Kita geser, samakan. Selanjutnya di sini kita beri bold. Halaman di bold juga. Terus pendahuluan. Satu bold. Sini juga di bold. Tinjauan kita ubah jadi hitam. Tinjauan pustaka. Sini juga di bold. Bab 3 di bold, tulisannya juga di hitam. Bahan dan metode. Di bold. Daftar pustaka di bold. Sini bold juga titiknya. Sini bold juga titiknya. Ini bold juga titiknya. Ini bold juga titiknya. Nah, setelah itu, setelah daftar isi sudah rapi dan sudah jadi, sini kita buat jadi satu. Oke. Setelah itu kita masuk ke daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sendiri kita menggunakan Mendeley. Nah, di sini sudah ada beberapa citasi yang saya cantumkan di tinjauan pustaka, yaitu ada Efficerian, Ningrum, Pustianti. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita mendownload aplikasi Mendeley. Setelah itu kita add files. Nah, di sini ada skripsi, jurnal, kita masukkan satu persatu. Setelah itu nanti akan jadi seperti ini. Oke, terus di sini contohnya Pustianti, Ningrum, Efficerian. Contohnya di sini ada, kita pilih yang reference, kita insert citation, kita pilih Karen, kita oke. Nah, di sini sudah ada berarti ya. Nah, setelah kita cantumkan beberapa citasi di bagian tinjauan pustaka, lalu di sini kita di daftar pustaka ini kita insert bibliografi, kita insert. Nah, oke, jadi untuk cara memasukkan Mendeley secara manual juga bisa, yaitu dengan cara kita klik add entry manually, lalu kita masukkan di sini web page. Nanti kita
contohnya di sini ada judulnya. Di sini ada obituary, kita masukkan judulnya, city, title, autorsnya obituarian, terus publicationnya obituaries. Nah, lalu di sini nanti kita salin untuk tanggalnya 2023. Nah, setelah itu di sini kita salin URL linknya. Tuh di sini copy, kita paste, kita save. Nanti bakalan ada di sini. Oke, setelah itu nanti baru kita rapikan daftar pustakanya ini. Kita Times New Roman 12. Dah. Oke, mungkin di sini setelah semua saya edit akan menjadi seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.